والله تنازعنا وبني عبد مناف بن الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي محمد يا محمد. Askalon atau Ashkelon adalah salah satu kota tertua di dunia yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, budaya, dan konflik sebelum kedatangan Islam. Kota ini terletak di pantai timur Laut Mediterania, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Israel modern. Berikut adalah garis besar sejarah Askalon sebelum kedatangan Islam. Askalon dihuni sejak zaman batu sekitar 10.000 sebelum Masehi. Lokasi strategisnya di dekat Laut Mediterania menjadikannya tempat ideal bagi komunitas manusia awal. Penemuan arkeologi menunjukkan adanya perkampungan nelayan dan petani di wilayah ini. Askalon menjadi kota penting dalam perdagangan regional, khususnya karena lokasinya di jalur perdagangan utama antara Mesir dan Levan. Pada masa ini, kota tersebut diperkuat dengan tembok besar untuk melindunginya dari serangan. Pada zaman perunggu tengah dan akhir, Askalon berada di bawah pengaruh Mesir. Kota ini menjadi pos perdagangan penting dan pusat administrasi Mesir di wilayah Kanaan. Prasasti Mesir kuno mencatat keberadaan Askalon sebagai bagian dari jaringan kota-kota yang setia kepada Firaun. Setelah runtuhnya Kekaisaran Mesir di Kanaan, Askalon menjadi salah satu kota utama orang Filistin, bersama dengan Gaza, Ashdod, Ekron, dan Gath. Filistin dikenal sebagai masyarakat pelaut yang membawa budaya, teknologi, dan sistem ekonomi baru ke wilayah tersebut. Askalon menjadi terkenal karena industrinya, termasuk produksi minyak zaitun dan perdagangan anggur. Dalam narasi Alkitab Ibrani, Filistin sering digambarkan sebagai musuh kerajaan Israel. Askalon disebut dalam kisah-kisah peperangan antara Israel dan Filistin. Askalon ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Tiglath-Pileser III. Kota ini dikenakan upeti berat tetapi tetap menjadi pusat perdagangan penting. Setelah jatuhnya Asyur, Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar II menghancurkan Askalon sebagai hukuman atas pemberontakan lokal. Kota ini kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Babilonia baru. Di bawah pemerintahan Persia, Askalon kembali berkembang sebagai bagian dari satrapi, provinsi di wilayah Levant. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Kekaisaran Persia dengan wilayah Mediterania. Setelah penaklukan Alexander Agung, Askalon menjadi bagian dari dunia Helenistik. Kota ini memperoleh pengaruh budaya Yunani dan berkembang sebagai kota pelabuhan. Askalon kemudian dikuasai oleh dinasti Ptolemaic, Mesir Helenistik, dan menjadi lokasi konflik dengan Seleukia di utara. Askalon menjadi bagian dari provinsi Romawi setelah Pompeius menaklukkan Levant. Di bawah pemerintahan Romawi, kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan budaya. Askalon terkenal karena pemandian publik, kuil, dan amfiteaternya. Kota ini memiliki populasi campuran, termasuk komunitas Yahudi yang signifikan, serta orang Yunani, Romawi, dan Nabatea. Dengan adopsi kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, Askalon menjadi pusat keuskupan Kristen.
banyak gereja dibangun menggantikan kuil-kuil pagan. Namun, kota ini juga mengalami konflik agama, terutama selama masa penindasan komunitas Yahudi oleh Bizantium. Pada abad ke-7, Askalon menghadapi ancaman dari Kekaisaran Sasania. Serangan mereka pada awal abad ke-7 melemahkan pertahanan kota. Menjelang abad ke-7, Askalon sudah mengalami penurunan akibat perang dan konflik terus-menerus. Namun, kota ini tetap menjadi lokasi strategis di rute perdagangan dan militer antara Mesir, Levant, dan Semenanjung Arab. Kejatuhan di bawah kekuasaan Islam. Pada tahun 636 Masehi, Askalon ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid selama kampanye besar penaklukan Syam. Kota ini kemudian menjadi bagian dari kekhalifahan Rasyidin dan memulai babak baru dalam sejarahnya di bawah pemerintahan Islam. Askalon sebelum kedatangan Islam adalah kota dengan sejarah yang kaya sebagai pusat perdagangan, budaya, dan peradaban. Kota ini mengalami berbagai fase kekuasaan, mulai dari Mesir kuno, Filistin, Asyur, Babilonia, Persia, hingga Romawi dan Bizantium. Setiap periode memberikan warisan unik yang membentuk identitas Askalon sebelum masuknya Islam pada abad ke-7. Askalon, yang kini dikenal sebagai Ashkelon di wilayah Israel modern, memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7. Kota ini menjadi bagian dari dinamika politik, militer, dan perdagangan dunia Islam selama berabad-abad. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah Islam di Askalon. Askalon ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin al-As selama ekspansi kekhalifahan Rasyidin ke wilayah Syam. Penaklukan ini terjadi setelah kemenangan besar Muslim dalam pertempuran Yarmuk melawan Kekaisaran Bizantium. Pasukan Muslim mengepung Askalon yang merupakan kota berbenteng kuat di bawah kendali Bizantium. Setelah perlawanan singkat, kota ini menyerah melalui negosiasi damai dan penduduknya diberikan perlindungan berdasarkan syarat-syarat hukum Islam, aman. Setelah penaklukan, Askalon menjadi bagian dari wilayah administrasi Syam dan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan Islam. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan berkat lokasinya yang strategis di pesisir Laut Mediterania. Di bawah Abbasiyah, Askalon tetap menjadi kota penting, terutama sebagai pelabuhan dagang yang menghubungkan Levant, Mesir, dan Jazirah Arab. Kota ini juga dikenal sebagai pusat budaya dan keilmuan, di mana para ulama dan pedagang sering berkumpul. Askalon menjadi saksi penting dalam konflik antara umat Islam dan tentara salib selama Perang Salib. Pada tahun 1099, pasukan salib di bawah Godfrey dari Bouillon menduduki sebagian besar wilayah Palestina, tetapi Askalon tetap bertahan di bawah kendali dinasti Fatimiyah, Mesir. Setelah penaklukan Yerusalem oleh tentara salib, Fatimiyah meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah tersebut. Pertempuran besar terjadi di dekat Askalon, di mana tentara salib berhasil mengalahkan pasukan Fatimiyah. Namun, kota ini tetap menjadi benteng Muslim hingga akhirnya jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1153 setelah pengepungan panjang. Askalon menjadi pusat konflik strategis antara umat Islam dan tentara salib, karena lokasinya yang strategis sebagai pintu masuk ke Mesir. Salahuddin al-Ayyubi berhasil merebut kembali Askalon dari tentara salib setelah kemenangan besar dalam pertempuran Hattin. Penaklukan kembali Askalon adalah bagian dari upaya Salahuddin untuk mengamankan wilayah Palestina dan Syam dari pengaruh Salibis. Salahuddin memerintahkan penghancuran sebagian besar benteng Askalon agar tidak jatuh kembali ke tangan tentara salib, tetapi kota ini tetap menjadi bagian penting dari wilayah Ayyubiyah. Setelah kehancuran sebagian besar bentengnya, Askalon menjadi kurang signifikan secara militer tetapi tetap penting secara ekonomi dan budaya. Mamluk mengelola kota ini sebagai bagian dari provinsi Mesir dan Levant. Di bawah Ottoman, Askalon menjadi kota kecil tetapi tetap dihuni oleh komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristen.
Kota ini kehilangan perannya sebagai pusat utama perdagangan, tetapi masjid dan makam suci tetap menjadi daya tarik spiritual bagi umat Islam. Sebuah tradisi Islam menyebutkan bahwa kepala Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, sempat disemayamkan di Askalon sebelum dipindahkan ke Kairo oleh dinasti Fatimiyah. Hal ini menjadikan Askalon sebagai tempat ziarah penting bagi umat Islam selama beberapa abad. Selama masa kejayaannya, Askalon menjadi pusat pendidikan agama dengan madrasah-madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Ulama terkenal dari Askalon sering memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Penaklukan Askalon membawa perubahan besar, mengintegrasikan kota ini ke dalam jaringan politik, ekonomi, dan budaya Islam. Hukum Islam diterapkan dan penduduk non-Muslim seperti Yahudi dan Kristen diizinkan hidup damai di bawah sistem Zimmi. Identitas Askalon berubah dari kota yang diperebutkan berbagai kekaisaran menjadi bagian integral dari dunia Islam. Kota ini menjadi saksi penting bagaimana Islam menyebar dan beradaptasi dengan konteks lokal, menciptakan harmoni di tengah keragaman. Askalon memiliki sejarah yang panjang dan dinamis dalam dunia Islam, mulai dari penaklukan awal oleh pasukan Rasyidin hingga peran pentingnya selama Perang Salib dan masa pemerintahan Mamluk serta Ottoman. Kota ini menjadi saksi interaksi antara peradaban Islam dan dunia luar, menunjukkan kekayaan sejarah Islam dalam mengelola wilayah-wilayah yang multikultural dan strategis. Pengepungan Askalon pada tahun 1153 bukanlah peristiwa yang melibatkan dinasti Seljuk, tetapi lebih terkait dengan konflik antara dinasti Fatimiyah Mesir dan tentara Salib, yang kemudian diakhiri dengan jatuhnya Askalon ke tangan tentara Salib. Namun, berikut adalah penjelasan tentang bagaimana peristiwa ini dipandang dari sudut pandang sejarah Islam Sunni dengan penekanan pada konteks hubungan dinasti Seljuk dengan wilayah tersebut. Askalon adalah kota pesisir di Palestina yang menjadi benteng pertahanan penting dinasti Fatimiyah Mesir. Kota ini dianggap sebagai gerbang Mesir karena posisinya melindungi jalur menuju wilayah Fatimiyah dari ancaman tentara Salib. Setelah penaklukan Yerusalem oleh tentara Salib pada tahun 1099, wilayah di sekitarnya menjadi medan pertempuran antara pasukan Muslim, Fatimiyah, Seljuk, dan Ayyubiyah, dan kekuatan Salib. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Seljuk tengah mengalami fragmentasi kekuasaan dan lebih fokus pada konflik internal serta ancaman di wilayah Irak dan Iran. Seljuk tidak memiliki peran langsung dalam mempertahankan Askalon, karena wilayah Syam lebih banyak dikuasai oleh dinasti Zengid, penguasa Muslim Sunni, dan Fatimiyah, penguasa Muslim Syiah. Raja Baldwin ketiga dari kerajaan Yerusalem memimpin pengepungan besar-besaran terhadap Askalon dengan tujuan merebut benteng terakhir yang melindungi Mesir dari serangan tentara Salib. Tentara Salib menggunakan teknik pengepungan canggih, termasuk menara pengepungan besar yang memungkinkan mereka menyerang tembok kota. Pasukan Fatimiyah Mesir yang mempertahankan Askalon terdiri dari garnison Muslim yang kuat. Kota ini bertahan selama berbulan-bulan, tetapi akhirnya jatuh akibat pengepungan yang panjang dan perlawanan yang terkikis. Pada bulan Agustus 1153, setelah serangan hebat dan kebakaran besar yang melemahkan pertahanan kota, Askalon menyerah kepada tentara Salib. Penduduk Muslim diizinkan meninggalkan kota dengan syarat mereka menyerahkan senjata dan harta benda. Dari sudut pandang Sunni, salah satu alasan utama jatuhnya Askalon adalah kurangnya kerjasama antara dinasti Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, dan kekuatan Muslim Sunni di Syam seperti Zengid atau sisa-sisa Seljuk. Perpecahan antara Sunni dan Syiah dianggap melemahkan posisi umat Islam dalam menghadapi ancaman eksternal. Askalon dipandang sebagai simbol penting ketahanan umat Islam melawan tentara Salib. Namun, kejatuhannya menjadi pengingat bahwa persatuan umat diperlukan untuk melawan invasi asing.
jatuhnya Askalon menjadi salah satu motivasi bagi pemimpin-pemimpin Muslim Sunni seperti Nuruddin Zengi dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyusun strategi pembebasan wilayah Palestina dan Syam dari cengkeraman tentara salib. Jatuhan Askalon membuka jalan bagi tentara salib untuk menyerang Mesir, yang akhirnya menyebabkan melemahnya dinasti Fatimiyah. Mesir kemudian diambil alih oleh dinasti Ayyubiyah di bawah Salahuddin, yang menyatukan kekuatan Muslim Sunni di wilayah tersebut. Peristiwa ini sering disebut dalam narasi Sunni sebagai salah satu contoh bagaimana kelemahan internal umat Islam memberikan keuntungan bagi musuh. Hal ini memperkuat seruan untuk persatuan di bawah kepemimpinan Sunni. Meskipun dinasti Seljuk tidak secara langsung terlibat dalam pengepungan Askalon tahun 1153, peristiwa ini tetap relevan dalam sejarah Islam Sunni sebagai contoh dampak perpecahan dalam menghadapi ancaman eksternal. Kejatuhan Askalon menjadi momen penting yang mengilhami pemimpin-pemimpin Muslim Sunni untuk bangkit dan memulai kampanye pembebasan wilayah Palestina dan Syam pada dekade-dekade berikutnya. Sejauh yang diketahui dari sumber sejarah utama, tidak ada pengepungan Askalon yang dilakukan oleh dinasti Seljuk pada tahun 1148. Askalon selama periode tersebut berada dalam kontrol dinasti Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, dan sebagian besar konflik terkait Askalon melibatkan tentara salib, Fatimiyah, dan kekuatan muslim lainnya seperti dinasti Zengid atau Ayyubiyah. Jika ada asumsi mengenai pengepungan Askalon oleh dinasti Seljuk pada tahun 1148, mungkin itu adalah kesalahpahaman sejarah atau interpretasi yang belum terverifikasi dalam literatur Islam. Namun, berikut adalah langkah pendekatan yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Askalon pada abad ke-12 adalah benteng utama dinasti Fatimiyah Mesir, melindungi jalur dari Palestina ke Mesir. Pada tahun 1148, konflik besar di wilayah tersebut melibatkan upaya tentara salib untuk memperluas wilayah mereka di Palestina. Pada periode ini, dinasti Seljuk berada dalam fase fragmentasi, dengan pengaruh yang lebih kuat di Irak, Persia, dan Anatolia. Pengaruh mereka di Syam telah berkurang, digantikan oleh dinasti Zengid, yang dipimpin Nuruddin Zengi. Karena tidak ada catatan tentang pengepungan Askalon oleh Seljuk pada 1148, analisis pandangan ilmuwan Muslim dan ulama mengenai kondisi Askalon setelah pengepungan tidak memiliki dasar historis. Namun, kita dapat mengacu pada pandangan umum ulama Sunni mengenai kondisi umat Islam di Palestina pada masa Perang Salib. Banyak ulama Muslim Sunni seperti Ibnu Al-Athir mencatat bahwa perpecahan antara dinasti Fatimiyah, Syiah, dan kekuatan Sunni seperti Zengid dan Seljuk melemahkan posisi umat Islam di Palestina dan Syam. Mereka menganggap lemahnya kerjasama sebagai salah satu alasan kejatuhan benteng-benteng strategis seperti Askalon. Dalam literatur Islam, Askalon sering disebut sebagai salah satu benteng terakhir yang melindungi Mesir dari invasi tentara salib. Ulama seperti Ibn Taimiyah dan sejarawan lainnya memandang pentingnya persatuan politik untuk mempertahankan wilayah strategis seperti Askalon. Meskipun tidak ada pengepungan Askalon oleh Seljuk pada 1148, penting untuk memahami bagaimana ulama dan sejarawan Muslim memandang dinamika politik dan militer secara lebih luas. Banyak ulama menyerukan perlunya jihad bersatu antara kekuatan Sunni dan Syiah untuk melawan invasi eksternal seperti tentara salib. Namun, persaingan ideologis antara Fatimiyah, Syiah, dan Sunni termasuk Seljuk menghalangi upaya ini. Ulama Muslim menyadari bahwa fragmentasi kekuatan Islam di Syam dan Palestina memperburuk situasi politik dan militer di wilayah tersebut. Kondisi seperti ini menurut ulama menciptakan peluang bagi musuh-musuh Islam untuk mengeksploitasi kelemahan umat. Karena tidak ada pengepungan Askalon oleh dinasti Seljuk pada tahun 1148,
Dalam catatan sejarah Islam, diskusi mengenai pandangan ulama Muslim hanya dapat merujuk pada kondisi umum wilayah Palestina dan Syam pada periode tersebut. Secara umum, ulama Sunni menyoroti pentingnya persatuan politik dan keagamaan untuk melawan ancaman eksternal serta dampak negatif dari konflik internal antara Sunni dan Syiah dalam menghadapi musuh bersama.